Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Hai, bagaimana kabar anak-anak semua? Di masa pandemik ini, semoga kalian semua sehat dan kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pandemik ini, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan bersih, pakai sabun, air mengalir, kemudian jaga jarak sesama teman. Selama kalian berada di sekolah, berada di lingkungan, jangan bergerombol. Tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita bisa menjaga COVID-19 ini untuk tidak mengenai kita sendiri. Karena itu, jaga diri masing-masing di lingkungan, di luar. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Baiklah, kalian juga harus menjaga diri dengan melakukan olahraga. Bisa dengan berjalan, jogging, bersepeda, sehingga tetap badan kita sehat, bugar, makan teratur, minum vitamin, buah dan sebagainya. Ya, sehingga badan kita tetap terjaga kesehatannya, dijauhkan dari wabah pandemik ini. Untuk itu, kita nanti akan menginjak pada pembelajaran bola basket. Namun dalam masa pandemik ini kita harus menjaga diri dulu untuk tidak bermain bola basket. Dikarenakan bola basket body contact dengan teman, dengan lawan bermain. Sehingga ini yang masih membahayakan untuk penularan COVID-19 ini. Jadi kita tetap harus waspada, menjaga diri. Kemudian untuk bola basket yang kita sampaikan nanti mengenai sekilas cara bertahan, sekilas cara penyerangan dalam permainan bola basket, dan nanti juga kita singgung sedikit masalah parawasitan. Kompetensi dasar yang kita tampilkan nanti adalah mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar, lanjutan serta dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras, dan percaya diri. Ini dalam permainan olahraga, khususnya olahraga yang bergu, tetap harus ada kejujuran, kerjasama, percaya diri. Tanpa itu kita tidak bisa bermain secara teamwork atau kerjasama yang bagus. Indikator yang harus kita capai: 1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan. Kemudian permainan bola basket melempar, menangkap, menggiring, menembak, dan rebound bola, berkelompok dalam bentuk pola penyerangan dan pertahanan dengan koordinasi yang baik. Yang kedua, bermain bola basket dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras, dan percaya diri. Kemudian materi yang akan kita sampaikan, pola penyerangan. Nah, nanti kita akan sampaikan sedikit pola-pola penyerangan atau dasar-dasar pola penyerangannya. Kemudian dasar-dasar membuat pola penyerangan. Pedoman membuat pola penyerangan, kemudian adegan-adegan pola penyerangan. Sedikit nanti kita masukkan masalah perwasitan.
Kita mulai dari A, pola penyerangan. Pola penyerangan adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil. Nah, ini perlu ada kerjasama seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa pola penyerangan untuk menerobos lawan sehingga kita bisa menciptakan sebuah poin. Ya. Kemudian pola penyerangan dapat dibagi menjadi A, penyerangan bebas. Penyerangan bebas dalam hari ini mungkin semua punya skill individu yang dimiliki sehingga mereka akan bermain secara bebas. Kemudian penyerangan kilat. Nah, ini sudah ada pola-pola penyerangan kilat, mulai dari baseline, kemudian melakukan penyerangan kilat untuk mencapai poin yang diharapkan. Kemudian yang C, penyerangan kilat berpola. Nah, ini ada polanya, mungkin pola 1-3-1 ya, dan sebagainya. Itu adalah penyerangan kilat berpola. Ya. 1, pola penyerangan bebas. Pola penyerangan bebas adalah penyerangan tanpa bola yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, taktik, kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang sangat tinggi. Nah, di sini tiap-tiap pemain dalam melakukan penyerangan bebas ini tanpa dia berlari tanpa bola, dia mencari posisi tanpa bola, sehingga dengan penyerangan secepat itu akan lebih cepat mencapai titik yang diharapkan, yaitu menciptakan poin yang diharapkan. Ciri-cirinya dilakukan oleh semua anggota tim regu. Jadi ada 5 yang bermain, semuanya melakukan penyerangan. Kerjasama tim sangat-sangat diperlukan, sebuah kerjasama tim. 5 orang pemain yang bermain itu harus bekerja sama, harus mencari tempat yang baik, ya, sehingga tujuan untuk mencapai poin bisa tercapai. Pola disesuaikan dengan strategi lawan. Nah, lawan menggunakan pola apa? Ini yang harus kita pecahkan. Sebuah tim 5 orang harus mengetahui lawan seperti apa, dia bermain dengan pola apa, kita mencapainya tujuan dengan pola seperti apa. Ini yang semua pemain harus berpikir, 5 pemain harus berpikir bagaimana untuk menerobos pertahanan lawan. Kemudian yang kedua, pola penyerangan kilat. Pola penyerangan kilat adalah penyerangan yang dilakukan dengan operan cepat 2 atau 3 kali melakukan tembakan. Jadi 2 atau 3 operan bola atau passing bola, tim itu sudah bisa melakukan tembakan. Pemain harus sudah mencapai daerah di dekat cincin, sehingga penyerangan itu sangat cepat sekali, lawan akan sulit untuk bertahan di daerahnya. Ini tujuan daripada pola penyerangan secara kilat. Ya. Ciri-cirinya dilakukan oleh 2 atau 3 anggota tim. Jadi 2 atau 3 orang pemain sudah melakukan penyerangan secara cepat, berlari ke depan saat lawan belum pada posisi bertahan. Jadi 2 atau 3 pemain yang melakukan pola penyerangan itu dengan cepat, dengan kecepatan tinggi, supaya lawan sebelum masuk ke daerah bertahan, kita sudah mencapai titik cincin atau kita sudah menciptakan poin ya di sini. Ya. Ini pola-pola seperti ini sangat-sangat efektif kalau ditunjang oleh fisik yang prima dengan kecepatan lari yang prima juga.
kemudian diakurasi penetrasi ke ring, ke cincin sudah tidak diragukan lagi. Ini contoh satu pola penyerangan. Jadi nanti pola penyerangan yang akan masuk ke arahnya adalah kepada ring atau basket, ya. Nah, ini pola ini, latihan ini kita gunakan dasar. Kita mencapai untuk pola penyerangan secara cepat. Kita bisa berlatih dengan menggunakan serangan kilat 3 orang di lapangan lurus saja untuk latihan dasar itu. Nah, yang pertama bola dari pemain yang ada di situ ada 3 kelompok. Ya, kita berlatih ada 3 kelompok. Bola dari yang di tengah. Ya, bola ada yang di tengah. Ini bola. Kemudian berikutnya dipasing kepada pemain yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri ini sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan ini mengadakan lari. Ya, lari kemudian dipasing dari tengah. Setelah ini dipasing, berikutnya dikembalikan lagi ke pemain yang tengah tadi sudah berlari ke depan. Pemain ini sudah berlari ke depan lagi, dikembalikan ke tengah. Dari sini sudah disusul dengan pemain yang ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian bola yang dari tengah dipasingkan lagi ke sebelah kiri. Ini dengan kecepatan tinggi juga. Berikutnya dikembalikan lagi ke tengah. Ya, dikembalikan lagi ke sebelah kanan. Kalau sekiranya bola ini sudah mendekati kepada basket atau di situ sudah bebas dia mau syuting, mau nembak, dibolehkan. Atau mungkin ditambah lagi pergerakan, bisa pemain yang ada di tengah melakukan tembakan. Jadi pemain yang ada di tengah ini sudah bisa melakukan tembakan. Kalau dimungkinkan ini ada penjagaan, mungkin bisa dikeluarkan lagi di sebelah kiri dan melakukan penetrasi tembakan. Ini serangan kilat 3 orang. Ya. Gerakan 3 orang lurus mengarah kepada pertahanan lawan. Ini seperti tadi harus dilakukan secara cepat dan passing yang akurat. Ini ya, mungkin bisa diperhatikan pola dasar penyerangan kilat dengan 3 orang pemain. Kemudian berikutnya ada contoh lagi. Nah, ini agak ada variasi lagi, tetap dilakukan oleh 3 orang pemain atau dilakukan pada saat latihan dengan 3 kelompok. Ini yang di tengah, kemudian ini yang di pinggir kiri, ini yang ada di pinggir kanan. Ini ada 3 kelompok. Bola ada di tengah. Bola dipegang pemain yang di tengah. Kemudian pemain yang ada di pinggir sebelah kanan dan pinggir sebelah kiri melakukan lari ke depan. Ya, melakukan lari ke depan. Bola dari pemain yang dari tengah ini dipasing ke pemain yang sudah lari. Ya, jadi bola dipasing. Kemudian dilanjutkan pemain yang habis passing dari tengah ini tadi berlari menuju belakang pemain yang menerima bola dan berlari. Ya, nah, bola yang sudah diterima ini dipasingkan kepada pemain yang di sebelah pinggir kanan. Ya, dipasingkan di sebelah pinggir kanan.
Dan begitu juga setelah passing, dia berlari ke belakang pemain yang menerima bola. Begitu seterusnya sampai tercapai di cincin yang kita harapkan di sini. Jadi ini di sini nanti pemain yang mendekat sudah bisa menggunakan layup shot atau menggunakan jump shot. Ya, ini pola penyerangan ini bisa dilakukan 3 orang. Biasanya disebut dengan pola penyerangan latihan dengan angka 8. Jadi prinsipnya pemain passing ke temannya sebelah sana, setelah bola passing, pemain ini lari mengikuti arah bola di belakang pemain. Di sana terima bola, passing sana sama, kita lari di arah bola di belakang pemain yang menerima bola. Nah, ini secara teori mungkin gambarannya seperti ini, tapi mungkin lebih mudah kalau nanti kita praktekkan di lapangan. Ya, jadi ada kalau mungkin secara pelan-pelan kalian bisa menggunakan 3 kelompok ini secara pelan dulu dari tengah. Ya, sekali lagi saya ulangi, dari tengah ini, ya, dari tengah passing ke kanan. Kemudian pemain yang dari tengah tadi lari ke arah yang menerima bola, lari di belakangnya lurus ke depan. Kemudian yang terima bola tadi passing ke sebelah kiri. Ya, diikuti lagi lari di belakangnya pemain yang menerima. Begitu seterusnya. Nah, ini kerjasama dalam penyerangan kilat dan dilakukan dengan berlari menikung. Nah, ini yang kadang memang kalau dilakukan secara cepat lawan akan kebingungan juga. Ya. Masih ada contoh lagi. Nah, ini yang mungkin lebih mudah karena penyerangan dilakukan secara lurus. Ada dari tengah, ada kiri, ada kanan. Ini dilakukan secara bersama-sama. Ya. Secara bersama-sama melakukan, dan bolanya, passingnya juga harus akurat dan tepat. Yang ketiga, penyerangan yang dilakukan dengan cepat setelah terjadinya bola loncat, lemparan ke dalam atau sesudah menutupi daerah bertahan. Nah, ini ya. Jadi dalam bola basket penyerangan ini dilakukan mulai dari awal permainan, mulai dari jump ball, istilahnya waktu bola lompat. Ini sudah penyerangan. Karena itu biasanya untuk pemain yang melakukan lompat atau melakukan jump ball adalah kita carikan pemain yang tinggi, yang statusnya sebagai pemain center atau pemain yang tinggi, big man-nya. Nah, itu biasanya kita serai tugas untuk awal permulaan bola lompat atau jump ball. Ya. Kemudian saat throw in atau lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam juga harus hati-hati, itu juga sudah merupakan suatu penyerangan. Kemudian setelah menutupi daerah bertahan, ya. Jadi menggunakan blok-blok itu kita harus cepat melakukan penyerangan secara kilat. Ya, di sini ada penyerangan kilat berpola. Nah, di sini ada beberapa gerakan. Di sini kelihatan bahwa bola bermula dari bola tidak masuk atau bola mantul dari cincin, kemudian diterima, dipasingkan ke arah keluar, dan di situ sudah ada
pemain yang lain yang melakukan gerakan-gerakan tipuan, gerakan-gerakan berlari secara tipuan. Ini ada gerakan yang garis yang nekuk, itu berarti pemain itu melakukan gerakan tipuan kembali, ya, gerakan tipuan kembali. Kemudian yang ini berarti bola di dribble, ya, atau bola digiring. Yang titik-titik itu adalah passing bolanya, yang garis lurus pemain berlari. Nah, ini kalau dijelaskan seperti ini dalam pola penyerangan kilat dalam teori, memang agak kalian mungkin merasakan gambarnya terlalu bingung dan sebagainya. Nah, ini memang pola ini kita terapkan, kita tunjukkan saat di lapangan. Kita berikan papan, kita berikan cara ini, sehingga langsung bisa kita terapkan pola penyerangannya. Berikutnya, ini juga serangan kilat. Ya. Ini juga dari pantulan bola ke papan. Bola papan atau bisa jadi bola masuk lemparan ke dalam, ya. Kemudian diterima oleh pemain ini, didribble keluar, ya. Didribble keluar, kemudian dipasingkan temannya yang sudah ada di depannya lagi. Ya, depannya lagi. Kemudian passing ke arah keluar, ke arah jauh, ya, ke arah jauh. Nah, teman-teman yang lain berlari mencari posisi seperti pada gambar itu, ya. Ini sedikit bisa dilihat polanya, ya. Jadi kalau yang garisnya itu berputar-putar ini seperti pair, berarti ini adalah di dribble sedikit, ya. Mengadakan dribble sedikit. Kemudian yang titik-titik itu adalah bola di passing. Kalau yang lurus adalah larinya pemain, ya. Itu. Ya. Dah. Nah, kita lanjut. Ya. Pola penyerangan berpola. Penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakannya. Maksudnya tugas tertentu dalam 5 orang pemain ini dalam bola basket sudah mempunyai tugas masing-masing. Ada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sudah mempunyai tugas masing-masing, ya. Kemana dia harus mencari posisi, dia harus berlari, semuanya sudah diatur dalam tata cara bermain. Karena salah satu pemain itu saya tugasnya ini, ya itu tugasnya mereka. Ya, cirinya pergerakan pemain dan bola telah ditentukan, menghemat tenaga dan teratur, baik dilakukan bila susah menembus pertahanan lawan, digunakan untuk pola penyerangan kilat lawan yang kuat. Jadi pola-pola itu digunakan untuk membongkar pertahanan lawan yang kuat. Kalau pertahanan lawan yang kuat, di situ sudah tertulis menghemat tenaga, berarti dia bisa delay, bisa untuk memainkan bola-bola, ya. Yang jelas tidak boleh melebihi shot clock-nya, 24 detiknya tidak boleh dilebihi itu, ya. Ini yang harus diperhatikan. Ya, berikutnya dasar membuat pola. Antara lain ada seorang yang mengatur serangan. Nah, ini kalau dulu namanya playmaker, sekarang pun mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya, ada seorang yang ditugasi untuk mengatur serangan.
Kemudian ada seorang bertugas sebagai pengaman atau mungkin mengamankan temannya yang dirasa dia adalah yang bisa menembus atau bisa melakukan tembakan jarak jauh. Nah, ini ada seorang atau beberapa orang yang ahli dalam menembak. Bila malam perlu, 5 orang pemain ini semuanya jadi shooter atau bisa jadi penembak semua, ya. Baik bersamaan atau bergelombang, ini penyerangannya. Ada seorang yang bertugas menutupi daerah bila tembakannya gagal. Ini blocking. Ya, ada yang memblok. Jadi temannya misalkan ini cincinnya, ya, ada tembakan dari sana, bolanya itu masuk atau tidak masuk, arah blocking, menutupi lawan sehingga kita bisa rebound untuk mengambil bola dan melakukan penyerangan kembali. Kemudian pedoman membuat polanya antara lain, kita ingat dasar-dasar umum membuat pola, ya. Pola itu banyak sekali, tapi dasarnya harus ada. Dibuat untuk dapat memecahkan perhatian pemain bertahan lawan ke arah 2 atau 3 pemain penyerang, ya. Jadi pemain bertahan itu harus kita buat mereka itu kacau, misalkan super kacau, ya, perhatiannya beralih. Mana kita yang pemain penyerang yang mempunyai kemampuan nembak harus diutamakan, perhatiannya kepada pemain yang lain. Nah, ada pemain pengatur yang keluar masuk, ini yang mengacaukan atau yang memecahkan perhatian. Jadi yang keluar masuk di bawah basket atau di bawah ringnya, ya. Ada penekanan pada daerah tertentu kemudian berpindah ke bagian yang lain. Misalkan penyerangannya pada sisi kiri, karena kesulitan menembus, akhirnya penyerangan ini harus berpindah ke tengah atau ke sebelah kanan, ya. Kemudian sampaikan tadi, pilih pemain yang mempunyai tembakan yang bisa dari jarak dekat atau dari jarak jauh. Karena jarak jauh, kalau mereka pemain ini sudah oke dan mempunyai kemampuan nembak yang bagus, ini sangat efektif dan cepat mendapatkan poin yang tinggi. Kemudian pemain mahir dalam mengadakan operan bola-bola cepat. Ini untuk supaya bola tidak dikuasai oleh lawan, ya. Banyak. Nah, ini adegan 1-3-1, boleh dikatakan pola diamond, ya. Cirinya sangat baik untuk pola pertahanan lawan dengan pola penjagaan 1 lawan 1 atau 1 and 1, atau sekarang bisa pressing, ya. Nah, ini pemain harus mampu melakukan serangan cepat dan bertahan di posisi tengah, ya. Dari posisi tengah. Memang dalam bola basket penyerangan yang lewat jalur tengah ini sangat berbahaya, ya. Ini diperhatikan. Kemudian ini adegan pola penyerangan diamond 1-3-1. Nah, di situ sudah digambarkan seperti yang tadi, ya. Jadi yang titik-titik adalah passing bola, kemudian setelah passing pemain X1 ini berlari ke belakangnya, ya, ke belakangnya pemain yang diberi bola. Ini, ya, pemain yang diberi bola,
Ya, kemudian X2 ini melakukan lemparan lagi atau passing lagi jauh mendekati cincin karena di sana sudah ada pemain dari posisi 5 ini, pemain X5 ini sudah masuk ke melintas di bawah ring ke arah kanan. Nah, ini adegan pola penyerangan 1-3-1 secara cepat ya. Nah, ini 1-2-1 boleh dikatakan old man ya. Hampir sama ya, hampir sama, cuma di sini ada X1 ya, X1 ada X2 ya. X2 ini berlari memblok X1. Kemudian dari situ bola dipassing dan sebagainya. Di situ sudah pola-pola seperti itu sudah tergambarkan dan ini disampaikan saat sebelum bermain atau pada saat bola-bola time out. Ya. Ini diterapkan apabila regu tidak mempunyai pemain jangkung. Ya, jadi pemain kita punya pemain yang rata-rata, nah ini bisa diterapkan ini secara cepat. Ya. Kemampuan pemain harus merata, keterampilan individunya. Jadi setiap individu yang kita tidak mempunyai pemain yang tinggi atau big man, 5 orang paling tidak harus mempunyai kemampuan yang merata. Kemudian harus mempunyai fisik yang baik karena penyerangan ini penyerangan cepat, ya cepat, kemudian akurat, passing dan sebagainya harus secara cepat dan tepat, ya. Berikutnya pola 2-3 reverse. Nah, ini digunakan untuk menghadapi pertahanan lawan yang menggunakan pola bertahan 1 lawan 1 ya, marking. Kemudian dibutuhkan pemain yang pandai memotong pergerakan lawan ya. Jadi pemain itu harus bisa mengelabui pemain lawan sehingga pemain yang kita punya bisa meloloskan diri masuk ke dalam daerah bersyarat itu ya. Kelincahan pemain sangat dibutuhkan dalam pola ini. Nah, kelincahan pemain ini memang harus kita latih sejak awal. Jadi dalam latihan bola basket tidak hanya dengan bola, tapi harus melatih kelincahan, ya, melatih kelenturan, ya, melatih ketahanan. Ini harus dimasukkan dalam setiap sisi latihan. Ya, jadi itu adalah sebagian dari pola-pola penyerangan cepat. Ya, dasar-dasar pola penyerangan cepat. Masih banyak lagi pola-pola yang harus kita pelajari saat di lapangan, saat nanti kita praktik di lapangan. Tapi sementara kita mempelajari teorinya dulu, dikarenakan di masa pandemi kita memang belum diizinkan untuk berada di lapangan. Ya, sekarang perbasitan. Nah, ini perbasitan ini kadang orang melihat orang bermain seolah-olah dia mengerti peraturan, sehingga sering mengecam, sering memusuhi wasit dan sebagainya. Ini yang nanti kalau kalian ngerti, kalian tahu peraturannya, tahu cara wasit bagaimana, akan mengerti dan tidak akan menjadi pemain yang suka memprotes wasit ya. Kita mulai dari klasifikasi wasit. Jadi wasit basket itu harus berlisensi ya. Harus mempunyai sertifikat, harus melalui ujian ya. Dan ujiannya itu baik teori maupun fisik.
Karena pemain semua berlari, wasit basket juga harus berlari. Jadi pemain fisiknya yang diutamakan juga, wasit basket juga harus diutamakan fisik dan juga smart, pinter. Karena kita berlari sambil mengamati 10 pemain bergerak, wasit harus mengetahui di mana itu ada pelanggaran, di mana itu ada kesalahan. Ya, harus jujur. Ya. Yang pertama adalah wasit anggota atau wasit di level kabupaten kota. Itu punya lisensi C. Ya. Kemudian tingkatan berikutnya dia harus melalui ujian lagi, harus melalui diklat lagi untuk bisa mencapai wasit daerah dengan lisensi B2. Ya. Lisensi C bisa memimpin di tingkat kecil, kompetisi di tingkat kabupaten. Ya. Kemudian wasit yang B2 itu bisa memimpin pertandingan di level provinsi, tapi levelnya yang mungkin masih junior dan sebagainya. Ya. Berikutnya wasit wilayah. Ini bisa dikatakan wasit B1 ini sekarang ujiannya sudah nasional. Jadi B1 nasional ini bisa memimpin sebuah kompetisi atau pertandingan di tingkat provinsi. Mungkin juga bisa ke tingkat nasional yang kejurnas, junior dan sebagainya. Masih bisa dipimpin oleh wasit B1. Kemudian wasit nasional A, ya. Wasit nasional A ini sudah bisa memimpin pertandingan-pertandingan kompetisi di tingkat nasional. Kejurnas, prapon, pon dan sebagainya. Itu sudah bisa dipimpin oleh wasit nasional berlisensi A. Kemudian yang kelima adalah wasit internasional yang dinamakan wasit FIBA. Itu mungkin belum tertulis di situ. Itu adalah wasit FIBA dengan logo FIBA di sini. Ya. Federation International Basketball Association. Nah, ini wasit yang berhak atau bisa memimpin pertandingan di tingkat Asia maupun sampai ke tingkat dunia. Ini wasit yang FIBA. Ya. Nah, tugas dan kewajiban wasit. 1. Melaksanakan bola loncat pada setiap permulaan babak. Ya, setiap permulaan permainan wasit melakukan, salah satu wasit melakukan jambol atau bola loncat. Wasit yang kedua dan wasit yang ketiga berada di lurus dengan petugas meja satu, yang satunya ada di agak ke belakang. Tapi ketiga wasit harus siap untuk berlari kemana nanti arah bolanya itu. Ya. Memeriksa dan mengesahkan semua perlengkapan alat pertandingan, termasuk alat-alat yang ada di meja atau petugas meja. Ya, karena di petugas meja di situ ada timer, ada score sheet, ya, ada pencatat foul dan sebagainya. Sebelum pertandingan wasit harus cek semua peralatan itu sudah sesuai dengan aturannya, sudah siap digunakan atau belum. Kalau sudah ready, baru bisa dimulai. Nah, menetapkan jam permainan resmi itu sudah ada aturannya, ya. Kemudian tanda perwasitan sudah ada aturannya, signalnya dan sebagainya. Kemudian melihat pemain itu dilarang menggunakan alatnya mungkin dapat membahayakan pemain lain. Misalkan menggunakan cincin. Nah, tidak diperkenankan pemain basket menggunakan cincin. Kuku panjang, misalkan yang ringan kuku panjang, karena pemain basket tidak mungkin kukunya panjang. Kemudian yang perempuan mungkin menggunakan anting. Nah, ini juga harus
dilepas, tidak diperkenakan karena ini sangat bahaya. Kalau ketarik bisa berbahaya lah telinganya, ya. Kalung dan sebagainya itu tidak diizinkan. Ini sangat membahayakan pemain tersebut dan juga pemain lawan, ya. Kemudian tugas dan kewajiban wasit ini sekilas saja, ya. Bila terjadi perbedaan pendapat mengenai gol yang terjadi, maka wasit mungkin saya ketik akan berdiskusi, ya. Wasit itu akan berdiskusi, kemudian kalau memang itu benar, maka tetap mengesahkan dan memutuskan bola itu masuk atau tidak, ya. Kalau memang itu sah dan masuk, maka dianggap disahkan masuk, kalau tidak cancel, ya. Berhak menghentikan pertandingan bila keadaan menghendaki. Force majeure, maksudnya jika kita bermain di gor, di gedung, kemudian lampunya mati, padam, nah wasit menghentikan. Di gedung, kemudian di luar hujan, ada bocor di lapangan, licin, wasit berhak untuk menghentikan, ya. Jadi kejadian-kejadian yang dirasa itu mengganggu pertandingan, wasit berhak untuk menghentikan. Biasanya kita tunggu 15 menit, kalau belum bisa diatasi, maka pertandingan itu harus ditunda. Bila antara petugas meja terdapat perbedaan, wasit pun juga harus memutuskan persoalan ini. Artinya antara petugas pencatat skor dan petugas yang lain tidak ada sinkron, maka itu dihentikan dulu, diselesaikan permasalahannya, sudah clear, baru pertandingan oke, berjalan kembali. Karena di situ juga di meja petugas itu masih ada, yaitu pengawas pertandingan yang juga mengawasi saat-saat pertandingan itu, termasuk mengawasi wasit yang bertugas. Kemudian memeriksa dan mengesahkan angka dalam daftar angka pada setiap babak, ya. Jadi kuarter 1 selesai, wasit cek pada petugas meja, ya. Kemudian disahkan, di situ dicek benar tidaknya. Kalau sudah oke, ya, istirahat, nanti dilanjutkan kepada babak kedua, ya. Dan selanjutnya sampai pertandingan berakhir. Kalau 4 kuarter selesai berarti selesai. Kalau mungkin bisa ditambah, kalau terjadi draw bisa ditambah di babak tambahan, extra periodnya, ya, 5 menit lagi ke depan. Begitu seterusnya. Oke. Memutuskan setiap peristiwa yang tidak tertampung dalam peraturan permainan pertandingan. Nah, ada kejadian-kejadian yang tidak ada dalam peraturan, itu wasit juga harus bisa memutuskan dengan berdiskusi dengan 3 wasit. Jika itu bisa diputuskan, itu hasilnya harus diputuskan. Kalau dimungkinkan ada sedikit kesulitan, ada pengawas pertandingan. Ya, itu hanya sekilas wasit, karena tugas wasit harus memimpin pertandingan itu dengan jujur, dengan baik, sehingga pertandingan itu bisa selesai dengan baik. Pemain, penonton, pelatih, dan semua yang ada di lapangan itu merasakan bahwa permainan itu bisa ditonton, bisa dinikmati, ya. Yang kalah, yang menang, semuanya bisa menikmati dengan baik. Kepuasan wasit adalah saat pertandingan selesai dan tidak terjadi sesuatu apapun dan dia memimpin pertandingan dengan baik, ya, itu merasakan puas. Tidak ada yang puas
selain itu. Ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya nanti bisa kita tanyakan atau kita pada saat nanti di lapangan kita bisa saling menanyakan, saling berdiskusi, sehingga pola penyerangan yang kita berikan tadi, kemudian sedikit perwasitan itu antara anak-anak nanti dengan saya atau dengan guru yang lain bisa saling sharing dan mengerti maksud dan tujuan daripada permainan bola basket ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.